Lisa akhirnya tak bisa lagi menyimpan rahasia yang telah lama dipendam. Ia memberanikan diri untuk memberitahu Dot bahwa Heya, pacar Dot yang sudah lama menjauh tanpa alasan jelas, ternyata mengidap kanker otak. Penyakit itu perlahan menggerogoti Heya, dan selama ini ia berusaha kuat tanpa ingin membebani siapapun, terutama Dot. Mendengar kabar mengejutkan itu, Dot tak mampu menyembunyikan rasa syok dan penyesalannya. Ia merasa bersalah karena selama ini mengira Heya menjauhinya tanpa alasan. Tanpa pikir panjang, Dot langsung bergegas menuju rumah Heya. Sebelum Heya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah sekaligus menjalani pengobatan intensif. Sesampainya di rumah Heya, mereka akhirnya bertemu setelah sekian lama. Suasana penuh keharuan menyelimuti pertemuan itu. Dot dengan suara bergetar meminta Heya untuk tetap tinggal. Ia mengungkapkan penyesalannya karena tak mengetahui apa yang Heya alami selama ini. Air mata Dot tak terbendung, dan Heya pun ikut terhanyut dalam emosi. Lisa yang ikut hadir menjelaskan kepada Heya bahwa kedatangan Dot adalah karena dirinya yang memberanikan diri untuk memberitahukan kondisi Heya. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Lisa tak sanggup lagi melihat dua orang yang saling mencintai ini terus saling menjauh karena kesalahpahaman dan kesunyian. Dengan tenang, Heya akhirnya membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat. Ia sebenarnya ingin datang ke pesta ulang tahun Dot. Tapi saat ia diam-diam keluar malam untuk pergi, orang tuanya memergoki dan langsung memaksanya pulang. Kekhawatiran orang tua Heya sangat besar, mengingat kondisi Heya yang bisa saja tiba-tiba memburuk. Mereka takut kehilangan putrinya kapan saja, karena kanker otak yang diderita Heya bisa menyerang secara tiba-tiba. Heya menggenggam tangan Dot dan berkata, "Aku nggak pernah benar-benar pergi. Aku cuma takut kamu akan melihat aku lemah." Dot pun membalas, "Aku lebih takut kehilangan kamu karena aku nggak tahu apa yang kamu hadapi. Sekarang, aku tahu dan aku di sini." Meski Heya tetap harus pergi ke luar negeri untuk pengobatan dan pendidikan, kini ia tidak lagi merasa sendiri. Dan Dot berjanji, sejauh apapun jarak, ia akan selalu ada. Malam menjelang, di beranda rumah Heya yang tenang, keduanya duduk berdampingan. Lampu-lampu taman menyala temaram, menyinari wajah Heya yang kini tampak lebih damai. Meski tubuhnya tampak lemah, senyumnya tak pernah pudar malam itu. "Aku nggak tahu harus ngomong apa," ucap Dot pelan. Heya menoleh padanya. "Kamu nggak harus ngomong apa-apa. Kehadiranmu di sini, itu lebih dari cukup." Dot menatap mata Heya yang tampak berkaca-kaca. "Aku akan kejar kamu kemanapun. Ke luar negeri, kemana aja. Aku cuma minta satu, jangan nyerah." Heya tersenyum. "Aku nggak akan nyerah. Tapi kalau nanti, kalau waktunya aku pergi duluan." "Jangan ngomong kayak gitu," potong Dot cepat. Heya menggenggam tangannya. "Aku harus jujur. Aku nggak takut mati, Dot. Aku cuma takut pergi tanpa sempat bilang kalau aku cinta kamu sejak pertama kali kita ketemu." Air mata Dot jatuh. Ia memeluk Heya dengan hati yang hancur tapi penuh cinta. Keesokan harinya, mobil yang akan membawa Heya ke bandara sudah menunggu. Ayah dan ibunya menyiapkan segalanya. Lisa ikut hadir, berdiri sedikit di belakang, mengusap air matanya sendiri. Heya berdiri di depan pintu, mengenakan jaket abu-abu dan syal favoritnya. Dot mendekat. "Jaga dirimu baik-baik di sana," kata Dot. "Aku akan terus kirim kabar. Dan, kalau kamu bisa, datanglah nyusul," jawab Heya sambil tersenyum, meski wajahnya sulit menyembunyikan rasa sedih. Dot mengangguk. "Aku janji, kita akan ketemu lagi. Dan waktu itu, aku yang akan jaga kamu." Heya menatapnya dalam-dalam. Mereka saling mendekat, dan untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatan, mereka berpelukan erat. Hati mereka tahu, meski dunia memisahkan, cinta mereka tetap tinggal. Musim semi mulai datang di luar negeri. Heya menjalani pengobatan intensif sambil melanjutkan kuliahnya. Di sisi lain dunia, Dot aktif menabung dan bekerja. Sambil kuliah, dengan satu tujuan, menyusul Heya. Mereka rutin berkabar lewat video call, saling menguatkan. Meski tubuh Heya tak selalu kuat, semangatnya tidak pernah padam. Hingga suatu hari,
Heya mengirim pesan singkat. Hari ini hasil pemeriksaan terakhir keluar. Tumornya mengecil drastis. Dokter bilang aku punya peluang sangat besar untuk sembuh sepenuhnya. Dan, aku ingin kamu ada di sini, waktu aku benar-benar sembuh. Kamu mau? Dhot hanya membalas satu kalimat. Aku sudah beli tiket. Aku akan datang bukan cuma buat merayakan sembuhnya kamu, tapi untuk memulai hidup bareng kamu. Baik, mari kita lanjutkan cerita ini dengan babak baru yang menyentuh dan emosional. Setelah Dhot memutuskan untuk menyusul Heya ke luar negeri. Bandara internasional itu tampak sibuk, tetapi bagi Dhot, semuanya terasa lambat. Ia baru saja mendarat setelah belasan jam penerbangan. Di tangannya ada koper kecil dan secarik kertas. Alamat klinik tempat Heya menjalani pengobatan. Langkahnya penuh harap, penuh gugup. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir mereka bertemu. Sejak itu, hidup Dhot berubah total. Ia kerja sambilan, belajar bahasa asing, mengurus paspor, dan visa sendiri, semua demi satu nama, Heya. Dhot tiba di klinik. Perawat yang menyambutnya tersenyum dan mengangguk ketika mendengar nama Heya. Room 312. Dia menunggumu sejak pagi, ujar sang perawat dengan lembut. Dhot membuka pintu kamar pelan-pelan. Di dalam, Heya duduk di ranjang dengan buku terbuka di pangkuannya. Rambutnya mulai tumbuh kembali. Wajahnya lebih cerah dibanding terakhir kali mereka bertemu. Mata mereka bertemu. Heya perlahan berdiri, tak percaya dengan sosok di hadapannya. Dhot, tanpa berkata apa-apa, tak langsung memeluknya erat. Dunia seolah berhenti berputar. Hari-hari setelahnya dipenuhi tawa, cerita, dan air mata. Dhot tinggal di kota yang sama, bekerja sambilan dan menyewa kamar kecil tidak jauh dari tempat Heya tinggal. Mereka sering pergi ke taman, makan roti di bangku, sambil bercerita tentang mimpi mereka dulu yang sempat terkubur. Suatu hari, saat mereka duduk di bukit menghadap matahari terbenam, Heya berkata, "Aku nggak tahu berapa lama aku punya waktu, Dhot. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin sisa hidupku bersamamu." Dhot menggenggam tangannya. "Kamu nggak akan sendiri lagi. Mulai sekarang, kita jalanin semuanya bareng-bareng." Beberapa bulan kemudian, hasil akhir pengobatan keluar. Tumor di otak Heya dinyatakan non-aktif. Meski belum sepenuhnya sembuh, kondisi Heya jauh lebih stabil dan optimis. Mereka memutuskan untuk mulai hidup baru di kota kecil itu. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tetapi dekat dengan rasa syukur dan cinta yang tumbuh dari luka. Beberapa tahun kemudian, sebuah kedai Kessel dibuka. Namanya Gedho Cafe. Gabungan nama mereka berdua. Di sana, Heya sering terlihat duduk di meja sudut sambil membaca, sementara Dhot melayani pelanggan dengan senyum lebar. Mereka tak butuh banyak. Cinta yang pernah hampir hilang itu kini hidup, tumbuh, dan memberi kehangatan pada semua orang yang datang. Di dinding kafe tergantung kutipan favorit Heya. Yang paling berharga bukanlah waktu yang panjang, tapi dengan siapa kita menghabiskannya.